Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga orang yang tidak suka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang benci, ada yang tidak suka karena mereka belum mengenal Nabi Muhammad SAW lebih baik, lebih dekat. Karena dia belum beriman. Tapi ada juga umat Islam yang sudah beriman, tapi belum tulus, belum sungguh-sungguh mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana kita bisa melihat sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh itu? Pertama, kita lihat Republik Indonesia tercinta. Umat Islam terbanyak di dunia itu di Indonesia. Masjid terbanyak di dunia itu juga ada di Indonesia. Data terakhir Dewan Masjid 800.000 yang sudah tercatat. Pondok pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Ormas Islam terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Umatnya mayoritas, masjidnya banyak, pesantrennya banyak, majelis taklimnya banyak, ormas Islamnya banyak. Tapi data terakhir dari Dewan Masjid 75% belum bisa baca Quran. Berarti umat Islam yang jumlahnya besar itu hanya 25% yang bisa baca Quran. Di sisi lain, umat Islam mayoritas itu hari ini panen dengan 365 aliran sesat. Bagaimana kita bisa menemukan rahmat itu sementara umat Islam mayoritas sendiri tidak menemukan rahmat itu oleh karena mereka tidak biasa dengan agama dan tidak biasa bersama Rasulullah Muhammad SAW. Tidak usah kita gambarkan tempat jauh-jauh. Saya survei dulu Masjid Al-Ihsan ini. Apakah tiap hari sholat berjamaah di masjid jamaahnya banyak seperti ini? 5 sof. Pertanyaan kedua Pak Ketua DKM, dari 5 sof itu selesai sholat berjamaah, pernahkah Bapak menyaksikan ketua-ketua RT di lingkungan masjid absen warga yang masuk ke masjid? Ini masalah umat Islam dari Sabang sampai Merauke hari ini. Sementara ulama Indonesia menghadirkan bangsa ini untuk bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Karena mereka sudah merasakan 350 tahun tidak sholat dengan tenang. Tidak bisa belajar Islam dengan sempurna. Karena di wilayah mereka sendiri, mereka dijajah oleh musuh-musuh para ulama, para santri, sehingga tidak tenang seperti kita hari ini di alam kemerdekaan. Sehingga mereka mencapai satu titik perjuangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Agar tidak boleh anak cucunya di alam kemerdekaan atau di hari perjuangan mereka menjadi korban seperti mereka. Maka dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an, surat Al-Imran, mereka merangkaikan komitmen pernyataan sikap perjuangan mereka. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, itulah Indonesia. Ini menjadi motivasi untuk mereka menyatakan sikap kepada masyarakat dunia bahwa
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang gambarannya bahwa nanti anak cucu dalam perjuangan mereka itu tidak lagi seperti mereka pada 350 tahun yang lalu. Karena mereka menetapkan bahwa bangsa kita, Indonesiaku, Indonesia kita berdasarkan qul huwallahu ahad atau bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Bertauhid kepada Allah. Sehingga mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa mengharbatkan jadi penjabat, tanpa mendapat kedudukan jadi siapapun di Republik ini, tapi mereka berkeinginan masyarakat Indonesia bertauhid kepada Allah. Alhamdulillah perjuangan mereka diberkahi pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Mestinya umat Islam Indonesia setiap tanggal 9 Ramadan harus melaksanakan upacara kemerdekaan berdasarkan tahun Hijriah. Karena pada saat itu bertepatan tanggal 17 Agustus hari Jumat 1945. Jadi di sisi tahun Masehi 78 tahun dan sisi Hijriah 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, ketika Indonesia merdeka dengan mayoritas masjid, umat Islam banyak, majelis taklim banyak, ormas Islam banyak, pesantren banyak, tetapi kualitas hidup beragamanya tidak menjadi kualitas terbaik. Kenapa? Satu, umat Islam Indonesia tidak mengambil peranan dakwah secara utuh, mulai dari keluarga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan desa, camat, wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Tidak mengambil peranan itu. Sementara setiap mereka upacara bendera, ada makna ulama titip di sana. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kamu bisa menemukan Indonesia itu raya, Indonesia itu jaya, Indonesia itu bangkit. Sangat sederhana. Kalau ketika umat Islam sudah menemukan kunci bersama Rasulullah dan bersama agama ini, maka pasti ketua-ketua RT yang tinggal dekat masjid, mereka akan bekerja sama dengan pengurus masjid yang ada di sini ataupun di mana saja mereka berada, agar bagaimana masjid ini harus mampu dimakmurkan. Tidak saja makmur sholat berjamaah, tapi ketua RT wajib mencerdaskan RT-nya, warga rukun tetangganya, dalam rapat harus absen. Siapa warga yang tidak pernah masuk ke masjid, maka silakan keluar dari kompleks ini. Karena ketua RT takut nanti diperiksa oleh Allah selama jadi ketua RT, apa kewajiban dakwamu kepada wargamu selama ada di situ. Jadi jangan coba-coba. Yang kedua, untuk bisa membantu negara, membantu sistem pertahanan, sistem keamanan yang adil, RT saja cukup. Dari mana RT? Ketika warga yang terbiasa ke masjid pasti sudah terhindar dari narkoba, RT akan absen. Siapa yang tidak ke masjid dicurigai, maka akan dipantau oleh RT. Oh, ini orang tidak pernah ke masjid, berarti ada kejahatan lain selama ada di RT. Atau mungkin dia bawa aliran sesat. Atau mungkin dia penjudi di RT. Atau ini adalah gerbongnya narkoba. Atau ini gerbongnya judi. Sudah dikasih oleh ketua RT oleh karena terbiasa membangun hubungan warga ke masjid. Atau ada warga RT yang tidak bisa baca Quran, maka RT berkewajiban membangun
konektivitas bersama pengurus masjid. Wahai pengurus masjid, warga saya 50 kepala keluarga, ada 11 kepala keluarga belum bisa baca Quran. Silakan buat mereka bisa baca Quran. Itu tidak ada kan? Itu tidak dilakukan oleh RT-RT kita. Tapi kalau politik, jual tanah, RT paling juara 1. Ini bahaya. Karena negara ini tidak adalah perlu jiwanya dibangun, raganya dijaga untuk membuat kita menjadi bangsa yang memiliki keteladanan bagi masyarakat dunia. Dari mana keteladanan itu? Terbiasa berada pada telaga anta alaihi, yang diawali dengan behavior siratal mustaqim. Itu kunci. Kalau kita sudah terbiasa ke masjid, maka kita bisa tahu siapa yang layak menjadi orang. Kalau ada pemilu, kita bisa usulkan dari RT melalui masjid, masjid melalui masyarakat kabupaten, Masjid Al-Ihsan mengutus si A dari RT A, RT B, RW ini menjadi calon anggota dewan karena dia orang ahli ibadah kepada Allah. Orang dari Masjid Al-Ihsan adalah orang yang taat, maka bisa diusulkan menjadi calon presiden. Dia tahu, dipahami orangnya, dikenal keadaan hidupnya. Dan ini hilang dari kita. Kita hanya tinggal lihat spanduk, ada promosi sedikit, besok ditusuk. Begitu pemilu, dia bohongi kita. Tidak punya ijazah lagi. Kita jadi korban. Korban opini, sementara kita tidak tahu dari mana asal perjalanan karena tidak terbiasa terbangun dari lingkungan RT kita. Itu artinya kita belum merasakan rahmat dari Nabi Muhammad yang membawa agama di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya kira mulai dari Masjid Al-Ihsan, kalau ingin membuat rahmat itu datang di lingkungan masjid, kumpulkan ketua-ketua RT, sampaikan kepada mereka. Kalian tidak saja jadi ketua RT, tapi kalian menjadi hamba Allah yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hidup tidak selama-lamanya. Maka jangan coba membawa warga masyarakat di lingkungan masjid menjadi orang yang jahat kepada agamanya. Tapi dia harus menjadi orang yang hidup dengan agama ini dengan baik. Itu kalau dari sisi RT. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية